Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ada kesempatan mendengarkan firman-Mu, terangilah hati kami, berikan hikmat dan pengertian dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Bilangan 30 ayat 2, apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Demikian firman Tuhan. Tema kita, tepati janjimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bilangan pasal 30 memuat tentang nasar yang dibuat oleh seseorang kepada Tuhan. Nasar itu sesuatu yang mengikat seperti sebuah sumpah ataupun janji. Jika kita belajar Alkitab sungguh-sungguh, maka kita dapat mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian, namun janjinya adalah janji yang pasti, yang digenapi oleh Tuhan sendiri. Tidak pernah Tuhan berjanji lalu mengabaikan ataupun melalaikan janjinya. Oleh sebab itu, melalui Bilangan pasal 30 kita dapat belajar beberapa hal. Pertama, Tuhan menghargai setiap janji yang dibuat oleh umatnya. Dalam Bilangan 30 Tuhan menegaskan bahwa setiap janji yang diucapkan haruslah ditepati. Kata-kata bukan sekedar ucapan, tetapi memiliki nilai di hadapan Tuhan. Dunia saat ini sering meremehkan janji, baik dalam hubungan, pekerjaan, maupun komitmen rohani. Namun sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam integritas. Apakah kita sudah menjaga komitmen dan janji yang pernah kita buat, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama? Kedua, hati-hati dalam membuat janji ataupun nasar. Tidak semua janji perlu dibuat, terutama jika kita tidak yakin untuk bisa menepatinya. Nasar bukanlah sekedar janji biasa, tetapi bentuk pengabdian yang disertai dengan konsekuensi. Tuhan menghendaki agar kita bijak sebelum berkomitmen, sehingga kita tidak gegabah dalam membuat janji yang sulit untuk kita tepati sendiri. Apakah kita sering mengucapkan janji tanpa pikir panjang? Apakah kita benar-benar siap menepati janji yang kita buat? Tentu ini membutuhkan satu keseriusan, satu kesungguhan. Yang ketiga, tanggung jawab pemimpin keluarga dalam hal nasar. Dalam Bilangan 30 juga di sana menyoroti tentang peran kepala keluarga ataupun ayah, juga suami, dalam mengonfirmasi ataupun membatalkan nasar yang dibuat oleh anaknya ataupun istrinya. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam keluarga bukan hanya soal pengambil keputusan, tetapi juga membimbing dan melindungi keluarga dalam aspek rohani. Ada beberapa ketentuan yang harus dipahami. Misalnya disebutkan di sana ayat 3-5, seorang gadis yang masih di bawah tanggung jawab ayahnya, kalau masih di bawah tanggung jawab ayahnya, bisa dibatalkan nasarnya jika ayahnya tidak setuju. Seorang wanita yang sudah menikah dapat dibatalkan nasarnya oleh suaminya jika dianggap itu tidak baik. Seorang janda atau wanita yang sudah bercerai harus menepati nasarnya tanpa pengecualian, ayat 9-12. Suami memiliki otoritas untuk mengizinkan ataupun membatalkan nasar istrinya, ayat 13-16. Bagi yang sudah berkeluarga, apakah kita sudah membimbing keluarga kita dalam kehendak Tuhan? Ini hal yang sangat penting. Yang terakhir, yang keempat, Tuhan menginginkan kita menepati janji. Seringkali kita membuat janji kepada Tuhan saat dalam kesulitan, seperti kita berkata, Tuhan, jika Engkau menolongku, aku akan lebih setia beribadah. Namun, ketika keadaan sudah membaik, kita melupakan janji atau komitmen tersebut. Tuhan tidak menginginkan janji yang setengah hati. Adakah janji yang pernah kita buat kepada Tuhan tetapi belum kita tepati? Ataupun mungkin kepada sesama tapi kita mengabaikan ataupun melalaikan? Saudara, sebagai kesimpulan, janganlah asal berjanji, tetapi pikirkan dengan matang. Setiap janji kepada Tuhan haruslah ditepati, kecuali ada otoritas lain yang bisa membatalkannya. Sebagai umat Tuhan,
kita harus hidup dalam integritas. Kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya, memiliki kejujuran dan kesetiaan terhadap janji kita, janji kepada sesama, terlebih janji kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami memiliki kepekaan dan kebijaksanaan ketika kami mengambil satu keputusan, khususnya berkaitan dengan sebuah janji yang akan kami lakukan. Kiranya Roh Kudus memimpin dan menyertai kami dalam menjalani kehidupan tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.